Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu semangat ya dalam belajar. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang memahami sifat dan makna Asmaul Husna, yaitu terkait Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Mari kita belajar bareng-bareng dan perhatikan apa yang akan saya jelaskan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Yang pertama adalah memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Dan yang ketiga, membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman Asmaul Husna. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, apakah kalian tahu makna dari Asmaul Husna? Yuk, siapa yang tahu? Terus, apakah kalian hafal Asmaul Husna? Yang ketiga, sudahkah kalian mempraktikkan makna Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya yakin kalian sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Ya, benar, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Yang jumlahnya ada berapa? Ada 99. Adakah yang hafal di antara kalian? Saya harap ada ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah kita sudah mempraktikkan makna Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang makna Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiada batas. Nah, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim itu adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti gambar padi di samping, bahwa semakin berisi itu semakin merunduk. Selanjutnya yaitu makna dari sifat Allah Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Nah, perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha teliti adalah hendaklah kita itu harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna, yaitu As-Sami. As-Sami artinya adalah maha mendengar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Nah, perilaku yang dapat mencerminkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nama Al-Alim diantaranya adalah bahwa kita itu harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Jadi ketika kita sedang berbicara sama teman kita, sama orang tua kita, sama guru kita, ya kita sudah sepatutnya harus mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Terlebih lagi jika itu yang sedang berbicara adalah guru ataupun orang tua kita. Lalu, bagaimana sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikannya? Tentu kita harus sampaikan hal itu kepada lawan bicara kita dengan sikap dan bahasa yang santun pula, agar tidak menyinggung pastinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna, yaitu Al-Basir. Al-Basir itu artinya maha teliti. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit maupun di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang dapat mencerminkan bahwa kita itu beriman kepada Allah dari nama Al-Basir diantaranya yaitu hendaklah kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Nah, dari keempat nama Asmaul Husna yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa beriman kepada Asmaul Husna. Di antaranya yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ya. Yang kedua, membukakan pintu rezeki yang masih tertutup. Yang ketiga, bisa menyembuhkan penyakit. Yang keempat, sebagai jembatan menuju surga. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik ketika kita bisa beriman kepada Asmaul Husna. Bagaimana penjelasannya? Semoga kalian bisa paham ya. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian yaitu silahkan kalian membuat poster ya, membuat poster tentang perilaku iman kepada Asmaul Husna dari keempat Asmaul Husna yang sudah kita bahas tadi, yang bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Poster bisa dibuat lewat digital ataupun manual. Silahkan, terserah kalian enaknya mau yang bagaimana, dan dikumpulkan minggu depan ya. Untuk contoh-contohnya kalian bisa lihat di slide ini. Itu sudah saya sertakan contoh dari poster giat belajar ilmu. Nah, demikian pembahasan dari saya tentang makna Asmaul Husna, yaitu ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Minggu depan dikumpulkan. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.